tadi menjadi penyebab utama kamu mengalami itu pas saya kasih tahu teman bahwa saya punya sebuah rahasia dan ternyata dia itu dicurahkan oleh orang lain, dan mulai saat itu mungkin disitu juga dapat kayak juga begini karena rahasia itu terbocorkan, mungkin karena perihal orang yang suka anak itu yang pasti menjadi anak. Selalu orang pasti nilai kalau misalnya atau hal lain. Saya memahami bahwa dijelaskan tadi itu sangat menyakitkan dan bisa membuat Anda merasa terisolasi, di mana dari beberapa jawaban yang disampaikan di pertemuan yang lalu, masih ada 70% rasa toxic isu itu yang akibat bullying yang terjadi kepada adik, di mana bagi kamu untuk sangat penting bagi kamu untuk lebih merasa aman dalam berhubungan dengan teman atau orang lain. Kita bisa bekerja sama untuk membangun kembali rasa kepercayaan itu. Karena mari kita diskusikan langkah-langkah kecil yang bisa diambil untuk memulai membangun kepercayaan kembali. Mungkin bisa dimulai dengan membangun hubungan dengan orang-orang yang adik rasa nyaman. Proses ini mungkin memakan waktu yang cukup lama, dan itu tidak apa-apa. Saya di sini dapat mendukung adik sepanjang perjalanan yang adik inginkan. Di sini kita bisa menggunakan teknik assertive training untuk membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain. Ini hari kita akan latihan menggunakan teknik assertive training untuk mengubah hal seperti isu yang adikala bisa teratasi dan bisa mengekspresikan diri kita dan kebutuhan kita dengan tegas tanpa membuat seseorang sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Apakah adik sudah pernah mendengar teknik ini sebelumnya? Di mana assertive training ini adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi asertif, di mana memulai pelatihan ini adik diajarkan cara mengekspresikan diri dengan jelas dan percaya diri tanpa menjadi agresif atau tegas. Pelatihan ini seringkali mencakup berbagai teknik dan strategi yang membantu peserta untuk membantu adik memahami dan mempraktikkan keterampilan ini dalam situasi baik. Mari kita mulai dengan latihan sederhana. Kalau kita rasa tidak nyaman atau ada sesuatu yang adik tidak sukai, penting untuk adik bisa mengungkapkannya. Misalkan ada seseorang yang berkomentar negatif kepada adik, di mana bisa dibilang tidak nyaman kak dengan apa yang kita
Mematikan, tapi sering sering kadang untuk berbicara seperti itu. Kita coba nih ngobrol dari mana. Bayangkan ada teman kita yang membuat komentar buruk tentang kita di depan orang lain. Di mana sedangkan kita berperan sebagai temanmu, dan kamu bisa mencoba merespon dengan secara aktif atau secara dengan cara yang asaktif. Kamu kita contoh ya, kamu selalu terlihat aneh ketika mencoba berpakaian modis. Saya tidak suka dengan komentar. Itu langkah awal yang baik. Sekarang coba katakan dengan lebih tegas, misalnya, saya merasa tidak nyaman dengan komentar itu, dan saya ingin kamu menghentikan komentar yang kamu lakukan dulu. Saya tidak merasa nyaman dengan komentar itu dan ingin kamu menghentikannya. Itu baik, bagus. Bagaimana perasaan kamu sebelumnya? Lebih merasa masih terbuang, rasa saya juga baik. Tapi apakah masih ada rasa takut untuk mengungkapkan hal seperti itu? Pasti masih ada. Kalau rasa takut itu sih normal, tapi kita bisa bekerja sama untuk mengurangi kecemasan yang selalu timbul dalam pribadi. Dimana selain latihan ini penting juga untuk memiliki dukungan dari teman atau keluarga yang bisa membantu. Apakah ada seseorang dalam hidup kamu yang bisa membantu? Ada keluarga sama beberapa teman dekat. Itu ya Pak. Di sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana pengalaman kamu menggunakan teknik ini dalam situasi sehari-hari dan mengevaluasi kemajuanmu. Apakah hal ini apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan sebelum kita? Terima kasih telah berbagi hari ini.